Teman-teman semua pada minggu ini pasti luar biasa ya berkat Tuhan ya. Kalau Kasih gimana Kasih? Mantul banget. Mantul. Nah ini nih pamong kalian nih gimana Kak? Ini luar biasa ya, luar biasa. Berarti Tuhan ini luar biasa banget ya menyertai kita ya. Dahsyat. Iya dahsyat. Nah berarti kalau dahsyat kita mau nyanyi apa ya? Allahku dahsyat. Okay. Yuk teman-teman kita harus semangat. Kita harus sangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan bergerak pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita nyanyi sekali lagi. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama siapa? Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Nah teman-teman mari kita memulai ibadah ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas segala nafas yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami satu persatu ya Bapa. Walaupun kami sendiri di rumah ya Bapa, Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau yang jamah hati kami ya Tuhan, agar kami hanya bisa terfokus padamu saja Bapa. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menyertai kita selama hidup kita. Tapi kita sebagai individu kita harus sadar teman-teman bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengerti bahwa dia mengerti masalah dari kita semua. Maka dari itu kita harus mengoreksi diri kita harus kembali ke jalan Tuhan yang benar. Mari kita menyanyikan Mulia Wanger. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita buka hati kita, mari kita buka telinga kita dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Maka dari itu mari kita menyanyikan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita, adalah hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kembali bersamaku. Yesus kaulah juru selamatku. Aku
Halo, selamat hari Minggu, adik-adik. Kita ketemu lagi ya untuk teman-teman remaja. Minggu hari ini kita akan kembali mengikuti ibadah Minggu, yang mana pada Minggu hari ini kita tanpa terasa kita sudah memasuki masa Advent, atau masa persiapan menjelang Natal. Untuk itu, mari sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menuju ibadah pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami kekuatan serta kesehatan, sehingga pada minggu hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah online kebaktian remaja ya Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk bersekutu, tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, pimpin dan sertai kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya bukan karena kemampuan kami sendiri, tapi hikmat yang daripada-Mu, firman ini boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi tentunya kita semua tahu ya, sudah menjalankan atau pernah mengikuti masa yang disebut dengan masa Advent atau masa persiapan penantian untuk masuk ke Natal. Nah, ternyata minggu hari ini di gereja kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Nah, apa saja yang mesti kita siapkan, kita lakukan? Nah, ada yang sudah tahu? Salah satunya nih, Mas Wadi kasih tahu ya, yaitu kita diajak kembali untuk merenung tentang segala perbuatan kita, terlebih yang perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, dan kita diarahkan untuk masuk dalam pertobatan. Nah, kenapa pertobatan? Mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Nah, ini Mas boleh dibacakan ya, lumayan panjang nih bacaannya. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira
bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, itu tadi ayat bacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Nah, memang di ayat atau berikut ini banyak menceritakan tentang, di awal-awal ya, cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi mendeskripsikan, menggambarkan siapa dan bagaimana tampilan wujud daripada Yohanes Pembaptis dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi, menggunakan ikat dari kulit, pakaian berbulu, dan makan belalang dan sebagainya. Karena memang sosok Yohanes Pembaptis ini itu menjadi sosok yang penting, yang memiliki peran penting di dalam rangkaian karya keselamatan Allah, yaitu nanti pada suatu ketika memang sampai pada suatu titik Yohanes ini mempersiapkan jalan ya, atau membaptis Tuhan Yesus. Namun pada minggu hari ini yang menjadi sorotan kita, yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, khususnya memasuki masa Advent, yaitu sebelum nanti kita akan merayakan kelahiran Tuhan pada bulan Desember nantinya ya. Itu apa yang mesti kita persiapkan. Nah, salah satunya menurut kitab yang kita baca tadi adalah pertobatan. Teman-teman remaja tentunya tidak asing dengan istilah pertobatan, atau baik itu secara pemaknaan ya, definisi, pengertian maupun pengucapan. Jadi setiap saat kita umat Kristen ini sering sekali mendengar kata pertobatan. Nah, kira-kira ada yang belum tahu artinya? Nah, Mas Andi yakin semuanya sudah tahu. Jadi dalam beberapa tafsir kita itu dikatakan bahwa pertobatan ini adanya suatu perubahan pola berpikir atau pergeseran pola berpikir. Tentunya ketika kita berbicara pertobatan seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini tidak terbatas pada perubahan pola berpikir saja, tapi perubahan pola berpikir yang bagaimana? Nah, yaitu dari pola berpikir yang tidak baik, yang mendukakan Tuhan, menjadi pola berpikir yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa dari pola berpikir? Ya, tentunya dari pola berpikir ini akan mengajak kita untuk melakukan sebuah tindakan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memiliki pemikiran aku tak absen aja pergi ke gereja, aku nggak mengikuti ibadah di gereja, males.
itu berawal dari pola pikir juga, dan kemudian menghasilkan tindakan untuk tidak pergi ke gereja. Nah, ini yang Mas Lodi maksudkan mendugakan hati Tuhan. Nah, tentunya dengan adanya pertobatan itu mengajak kita untuk secara total, jadi tidak hanya berhenti di pola berpikir, tapi juga tingkah lakunya itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, tentunya kita pasti memiliki kesusahan atau kesulitan sendiri-sendiri masing-masing dari kita ya untuk melakukan yang namanya pertobatan ini. Nah, adik-adik harus bisa mengklasifikasi atau menulis apa yang mendorong adik-adik untuk bisa melakukan pertobatan secara pribadi, atau apa yang menjadi kendala di dalam melakukan pertobatan. Itu harus diketahui dengan baik. Yang kedua adalah bahwa pertobatan sendiri itu adalah persiapan di dalam kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat di dunia. Supaya apa? Supaya ketika kita siap, pertobatan tidak hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi juga Tuhan atas segala aspek kehidupan kita. Tentunya jika kita sudah sampai pada suatu pemahaman bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu adalah Tuhan bagi setiap aspek kehidupan kita, segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, yang kita lakukan untuk Tuhan tentunya. Jadi kita tidak boleh main-main macam-macam, apalagi untuk tindakan yang melanggar ketetapan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi sebagai ayat hafalan ya untuk pertemuan kali ini, Mas Widi, ada ayat hafalan itu di Matius 3 ayat 8. Nah, Mas Widi bacakan ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi teman-teman bisa baca, kemudian kita bisa dihafalkan. Ayat hafalannya dari Matius 3 ayat 8. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita tentang pertobatan, kita bisa buka Alkitab kita di bagian yang lain, yaitu di bagian ayat Roma 12. Kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, Mas Widi dibacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dikatakan terkait dengan pertobatan ini adanya suatu pembaharuan budi. Budi itu pola pemahaman yang selaras dengan tingkah laku ya. Jadi adanya pembaharuan budi seperti di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi membahas tentang pertobatan itu ada suatu pembaharuan atau perubahan ke arah yang lebih baik terkait dengan tingkah laku maupun pikiran kita, yang dalam Alkitab ini diartikan dengan istilah budimu, atau akal budi, gitu ya. Seperti itu teman-teman.
Baik, selamat memasuki masa Advent menjelang Natal. Selamat mempersiapkan diri sampai nanti di perayaan Natal. Sekian firman Tuhan pada minggu hari ini. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan pada kami pada minggu hari ini, sehingga kami berkesempatan untuk mengikuti ibadah remaja secara online, Tuhan. Di situasi pandemi seperti saat ini ya Bapa, kami memiliki banyak keterbatasan, terlebih untuk kami bisa bertatap muka secara fisik dengan saudara kami, dengan sahabat kami, dengan rekan-rekan kami. Namun semuanya itu tidak membuat kami berputus asa ya Bapa, tapi kami belum jadi lebih semangat mencari cara untuk bisa tetap mengadakan ibadah, dan salah satunya ya Bapa melalui media online ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah memasuki masa Advent ini kami boleh mempersiapkan diri kami, terlebih dalam pikiran kami untuk melakukan pertobatan secara pribadi yang menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman remaja, kita mengakui pengakuan Imam Rasuli. Mari kita bangkit berdiri dan meletakkan tangan di sebelah dada kiri. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman remaja, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Untuk mengubah persembahan bisa melalui apa Mbak Siti? QR code atau bisa dititipkan melalui papa mama atau juga majelis ya. Nah, oke. Yuk kita mau menyanyikan apa ya? Apa Mbak Ali? Bersyukurlah. Bersyukurlah. Yuk kita semangat kembali, semangat menyanyi bersyukurlah. Hallelujah.
teman-teman, mari kita satukan hati kita di rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk remaja sekalian. Mari kita berdoa syafaat bersama. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, benar-benar ya Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas setiap detik yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu kami manusia yang banyak dosa Bapa, kiranya Engkau ampuni ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, apapun dalam sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami ya Bapa sebagai anak-Mu yang bercela ini Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk kami masing-masing ya Bapa yang berada di rumah, yang stay at home Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang cukupkan kebutuhan kami ya Bapa, Engkau yang sertai jalan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya dengan adanya hal ini Bapa, kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang semakin dekat kepadamu Bapa. Kami semakin dibukakan, kami semakin mengoreksi diri ya Bapa akan hal ini ya Bapa. Tuhan, kami juga serahkan Bapa orang-orang di luar sana yang sedang berusaha ya Bapa untuk melawan virus corona, untuk membantu pasien-pasien ya Bapa, segala dokter, tenaga medis ya Bapa, supir-supir ambulan dan lain-lain ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati, Kau jamah mereka ya Bapa. Kau jauhkan mereka dan pasien-pasien dari segala virus corona ya Bapa. Sembuhkanlah pasien-pasien ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga bawa remaja-Mu ya Bapa, gereja-Mu ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu ya Bapa apa yang kami lakukan Bapa. Kiranya pelayanan kami ini Tuhan dapat menjadi harum di bagi nama-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami serahkan negara ini Indonesia Tuhan, pulihkan ya Bapa, pulihkan Yesus, berkati dari pemerintahan dan juga instansi-instansi lainnya Bapa. Kami serahkan, lindungi juga kami Bapa, satu persatu keluarga kami, individu kami, berkati kami satu persatu juga dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang tahu masalah kami Tuhan, kami yang butuh pertolongan-Mu dan bimbingan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman remaja, kita sudah selesai di ujung ibadah ini. Untuk lagu terakhir, mari kita bangkit berdiri, mari kita bersemangat untuk memuji Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, percaya padaku, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan setiap matahari sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, kekasih, hai, kekasih jiwaku, ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih.
teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih.